الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه الآية ترجم بها المصنف بيانا لأهمية رعاية الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ التي يتلفظ بها المرء ويتكلم بها، لا سيما عند تجدد النعم. عند تجدد النعم فإن الواجب على العبد أن يعرف فضل الله عليه، وأن ينسب النعمة إلى المتفضل سبحانه وتعالى، لا أن ينسبها إلى الأسباب التي جعلها أسبابا لحصول النعمة، أو حتى إلى أمور ليست هي من أسبابها، يتوهم أنها كانت أسبابا لها. والإنسان يعرف أن النعمة من الله، لكنه قد يقصر في اللفظ عند تجدد النعمة فيضيفها إلى ما كان سببا. ويتضح هذا الأمر بتأمل كلام المفسرين رحمهم الله تعالى في معنى هذه الآية، معنى قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، لأنه لا يقول هذا فضل الله علي، الله عز وجل تفضل علي وعلى آبائي بهذا المال وأكرمنا فله الحمد سبحانه وتعالى، بل يضيف النعمة إلى ما جعله الله سببا لحصولها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذه الآية معاشر الكرام قد جاءت في سورة النحل، والنحل تعرف عند أهل العلم بسورة النعم، لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده وتفضله عليهم بها. وفي خاتمة عده للنعم قال جل شانه: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ومما أورده رحمه الله قول عون ابن عبد الله يقول: لولا فلان لم يكن كذا. هذا أيضا يحصل أيها الأخوة المستمعون كثيرا في ألسنة الناس. مثلا في حوادث السيارات بعضهم يقول: لولا أن السائق فلان لهلكنا، ولولا مهارته في القيادة لمتنا، ولولا قطبان السفينة لغرقنا، وهكذا. فهذا كله داخل تحت المعنى الجامع الذي تشتمل عليه هذه الآية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu bab qaulullah ta'ala: ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Ya, artinya mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, ya,
kemudian mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya padahal mereka dan kebanyakan mereka adalah kafir terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang terdapat dalam surat An-Nahl, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka kafir. Ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah untuk menjelaskan tentang pentingnya, urgensinya kita beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beradab dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah lafal. Tatkala kita berbicara, kita harus beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi tatkala kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Kita tahu-tahu dapat nikmat lagi. Maka wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui bahwasanya nikmat yang dia dapatkan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hendaknya dia menisbahkan nikmat tersebut, dia sandarkan kepada Al-Mutafaddil, Al-Mun'im, dia sandarkan kepada Allah yang telah memberikan karunia tersebut. Bukan dia sandarkan kepada sebab-sebab yang Allah jadikan sebab-sebab tersebut sebagai hal untuk mendapatkan kenikmatan. Atau bahkan yang lebih parah lagi, dia menyandarkan nikmat tersebut kepada perkara-perkara yang bukan sebab, namun disangka merupakan sebab. Ini lebih buruk lagi. Seorang manusia, dia harus tahu bahwasanya nikmat seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seorang manusia mengerti akan hal ini. Seorang muslim tahu seluruh nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi terkadang dia lalai dalam berucap. Maka dia pun menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab. Ya, dia tidak menyandarkannya kepada Allah, tapi dia sandarkan kepada sebab. Dan ini akan lebih jelas tatkala kita kembali merenungkan tentang perkataan para ahli tafsir tentang ayat ini. Ya, tentang ayat ini. Contohnya perkataan Mujahid rahimahullahu taala tatkala menafsirkan ayat ini, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengenal nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Kata Mujahid adalah perkataan seorang, dia mengatakan hadza mali waristuhu an abai, ini adalah hartaku, saya warisi dari ayah saya warisi dari nenek moyang saya. Ya. Ini ada orang mengatakan demikian. Ya. Ya, dia tidak mengatakan, harusnya dia berkata ini karunia Allah kepada saya. Allah telah memberikan karunia kepada nenek moyang saya, kepada ayah saya, kemudian karunia tersebut berpindah kepada saya. Ya, Allah telah muliakan saya, muliakan nenek moyang saya, muliakan ayah saya dengan harta tersebut. Ya, tetapi dia malah menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab. Dia mengatakan saya dapatkan harta ini adalah hartaku karena saya dapat warisan. Ya, ini sebenarnya benar, tidak salah. Nah, akan tapi harus dia menyandarkan kepada Allah bahwasanya warisan itu hanyalah sebab. Warisan itu hanyalah sebab. Yang benar yang memberikan karunia adalah Allah Subhanahu wa taala melalui orang tuanya, ya kemudian melalui sebab warisan. Ya, oleh karenanya seorang muslim terkadang lalai tatkala berucap, dia mendapatkan nikmat, dia tidak menyandarkannya kepada Allah padahal dia tahu itu dari Allah. Dia malah sandarkan kepada sebab. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya yang sedang kita bahas adalah salah satu ayat dalam surat An-Nahl. Dan surat An-Nahl dikenal oleh para ulama dinamakan dengan surat An-Ni'am, yaitu surat nikmat-nikmat. Kenapa? Karena di surat itu banyak sekali karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Dari awal surat Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah sebutkan. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan, Allah tutup setelah menyebutkan tentang nikmat-nikmat tersebut, kata Allah, kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian agar kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagul mubin. Kalau mereka berpaling, fa innama 'alaikal balagul mubin, maka yang diwajibkan kepadamu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Kemudian Allah mengatakan, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah akan tapi mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka kafir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini adalah ayat yang menjelaskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berpindah kepada perkataan ahli tafsir yang lain, yaitu perkataan Aun bin Abdullah rahimahullahu taala. Dia menyebutkan maksud dari ayat ini mereka mengenal nikmat Allah kemudian mengingkarinya, yaitu perkataan seorang, kalau bukan karena si fulan maka mungkin sudah terjadi demikian. Kalau bukan karena si fulan mungkin sudah terjadi demikian. Dia lupa bahwasanya yang menyelamatkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi tatkala terjadi kecelakaan
misalnya di jalan ya, seorang mengatakan, kalau bukan karena si fulan, dia pandai menyetir mobil, mungkin kita sudah tewas atau kita sudah meninggal. Kalau bukan karena nahkodanya pintar mengatur perjalanan kapal atau perahu, mungkin kita sudah meninggal. Dia lupa bahwasanya yang beri keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapun pandai nahkoda tersebut, bagaimanapun pandai supir tersebut, kalau Allah menghendaki dia terjadi kecelakaan. Oleh karenanya dia lupa untuk menyadarkan nikmatnya kepada Allah, tapi dia sandarkan kepada sebab tersebut. Ini adalah bentuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني من المعاني التي قيلت في تفسير الآية قول ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يقولون أي الكفار المشركون عندما يقال من رزقكم من أمدكم بالنعم يكون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا يتضمن الشرك إضافة إلى كونه من باب إضافة النعمة إلى غير موليها. والآية تعم هذا وغيره، لكن هذا القول من المشركين هذا بشفاعة آلهتنا يدل على الفساد العظيم الذي قام في قلوبهم بالتعلق بالآلهة، ومثلهم تماما الذي يتعلق بالقبور والموتى والمقبورين، فتجد بعض الناس يعني تستجد له نعمة أو أشياء يقول هذا ببركة فلان مثلا من الأولياء أو غيرهم ممن يتعلق قلبه بهم. هذا عمله مشابه تماما لقول المشركين الأول هذا بشفاعة آلهتنا، لأن هذا من التعلق بالمقبورين ومن يعتقد فيهم. وإنما المسلم يضيف الفضل إلى المتفضل والنعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، وإلا فإن الموتى وإن كانوا من أشرف الخلق لا يملكون لأحد رزقا ولا نفعا ولا غير ذلك، بل هم بحاجة إلى مد الله لهم وفضله ورزقه ومعونته، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن الشهداء عند ربهم يرزقون، أي يرزقهم يتفضل عليهم، فهم يرزقون لا يملكون رزقا لأحد. Kemudian di antara perkataan para ahli tafsir tentang ayat ini, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengenal nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, adalah perkataan Ibnu Qutaibah, yaitu perkataan sebagian orang musyrikin yang mengatakan hadza bi syafaati alihatina, kami ini mendapatkan rezeki, mendapatkan karunia karena syafaat Tuhan-Tuhan kami. Ini perkataan orang-orang kufar. Kalau mereka ditanya dari mana kalian mendapatkan rezeki, dari mana kalian dapat karunia, dapat ketentraman, kata mereka semua ini karena syafaat dari Tuhan-Tuhan kami, sehingga Allah menurunkan rezeki kepada kami, sehingga Allah memberikan karunia kepada kami karena syafaat sembahan-sembahan kami. Dan perkataan-perkataan yang sangat buruk karena dia mengandung kesyirikan, ya, ya. Dan kita dari sini kita tahu bahwasanya ayat ayat yang kita bahas dalam pembahasan kita kali ini, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunha, ini berkaitan dengan seluruh tafsiran para ahli tafsir, ya. Telah kita sebutkan 3 makna, mencakup makna-makna tersebut seluruhnya. Dan yang paling parah adalah perkataan kaum musyrikin tadi, dia mengatakan hadza bi syafaati alihatina, kami dapatkan rezeki karunia karena syafaat dari sembahan-sembahan kami. Dan saya mengingatkan bahwasanya perkataan orang-orang musyrikin ini persis seperti perkataan orang-orang yang hatinya terikat dengan penghuni kubur, ya, penghuni kubur yang berusaha untuk mengagungkan penghuni kubur, beribadah di kuburan, sehingga tatkala mereka mendapatkan rezeki mereka mengatakan kami ini dapat rezeki, dapat karunia karena berkah wali fulan, Ini sama, tidak ada bedanya, ya. Ini disebabkan karena hati mereka terikat dengan orang-orang yang sudah dikubur, yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa beri mudarat, sehingga tatkala mereka dapat karunia mereka mengatakan ini karena keberkahan wali fulan, ya. Maka seorang muslim, ya, hendaknya dia menyadarkan karunia kepada pemberi karunia. Al-fadl ilal mutafaddil, dia menyandarkan karunia kepada yang pemberi karunia, dan dia menyandarkan nikmat kepada yang memberi nikmat, ya. Adapun orang-orang sudah mati,
dalam kuburan. Mereka meskipun mereka adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak bisa memberikan manfaat. Bahkan mereka sendiri butuh kepada karunia Allah Subhanahu wa taala, butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang para syuhada, kata Allah, inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapat rezeki. Artinya Allah memberi rezeki kepada mereka. Mereka butuh karunia dari Allah. Mereka dalam kubur, mereka butuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak memiliki sesuatu pun. قال رحمه الله: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث، وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. أيضا هذا مما يدخل في عموم هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يدخل في ذلك قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا مما يدخل في عموم هذه الآية. وهذا يفيدنا أن الآية تشمل أفراد وأمور كثيرة جدا كلها تدخل تحت ذلك، وأن الواجب على المسلم أن يحذر من كل لفظة تدخله تحت هذا العموم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Wahab rahimahullah taala juga menukil dari Abu Abbas, ya. Waqala Abu Abbas setelah menyampaikan hadis Zaid bin Khalid yang telah lalu, yang dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan, wa inna Allah ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Di pagi hari ini ada sebagian hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang, dan sebaliknya ada yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis ini telah lalu penjelasannya. Wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Kata Syekh Muhammad bin Wahab, kata penulis, yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bihi. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyandarkan karunia kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah lalu, yang di mana Rasulullah mengatakan ada seorang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang, dan sebaliknya ada yang kafir kepada bintang dan ada yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang, ya. Ini kita telah lewati dalam bab tentang menyandarkan hujan kepada bintang-bintang, yaitu seorang yang mengatakan, ya, mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Ini termasuk larangan yang termasuk dalam keumuman ayat, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Tidak mengingkarinya artinya tidak menyandarkannya kepada Allah. Di antaranya mengatakan kami hujan karena bintang ini, karena bintang anu. Ya, ini berarti tidak menyandarkan kepada Allah. Adapun orang yang benar mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Kami dapat hujan karena karunia Allah dan karena rahmatnya, itu berarti bersyukur. Adapun menyandarkan kepada bintang-bintang, inilah kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang muslim berhati-hati dari segala lafal yang mengandung berbau kesyirikan, dari segala lafal yang membuat dia termasuk dalam larangan Allah. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Hati-hati. Jadi seorang harus beradab dengan Allah, menjaga jangan sampai mengucapkan lafal-lafal yang membuat dia seakan-akan tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, qala ba'du as-salaf huwa kaqawlihim kanat ar-rih tayyibah wal mallahu hadiqan wa nahwu dhalika mimma huwa jarin ala alsinat kathir min an-nas. قولهم كانت الريح طيبة والملاح حادقا، هذا أيضا مما يجري في ألفاظ كثير من الناس، وداخل تحت قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لأن نجاة السفينة وسلامة من فيها هذا فضل الله عليهم، هو الذي أجرى السفينة وهو الذي سلمها وهو الذي نجى من فيها سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس عند النجاة يقول الريح كانت طيبة، يقول الملاح يعني قائد السفينة كان حاذقا أي ماهرا، فينسبون النعمة إلى الريح والملاح وينسون فضل الله
الذي أجرى الفلك ويسرها رحمة وتفضلا ومنا منه سبحانه وتعالى على العباد. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. هذا من فضل الله ومن رحمته وفضله. فكيف تنسب النعمة إلى الملاح أو الرياح أو نحو ذلك؟ مثل ذلك في الطائرة تجد بعض الناس يعني إذا وصلوا للأرض لا يتحدثون إلا عن قائدها، لا يتحدثون عن فضل الله الذي يسر هذه الطائرة وتفضل بها ومكنها من الطيران والسباحة في الهواء تفضلا منه وتكرما، فلا ينسبون ذلك إليه. والأصل أن المسلم يحمد ربه على نعمائه ويشكره على فضله وعطائه. وقوله ونحو ذلك مما هو جاري على ألسنة الناس كثير، أراد بذلك أن ينبه، لأن هذه مجرد أمثلة، وإلا فالألفاظ التي من هذا القبيل كثيرة جدا على ألسنة الناس، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون في أشد ما يكون من الحيطة والحذر والبعد عن هذه الألفاظ، وأن يكون على لسانه مباشرة الحمد لله، هذا فضل الله، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعترف مباشرة ويقر مباشرة بالفضل للمنعم، يجعل على لسانه دائما هذا من فضل ربي، هذا فضل الله علي، الحمد لله على فضله، الحمد لله على نعمته، وهكذا. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan perkataan sebagian salaf. Beliau berkata, qala ba'dhu salaf, sebagian salaf berkata tentang ayat ini, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Huwa ka qaulihim, seperti perkataan sebagian mereka, kanatir rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan. Kata mereka, karena angin waktu itu kondisinya baik dan nahkoda kapal pintar dalam menjalankan kapal. Wa nahu dzalika bima huwa jarin ala alsinati katsir. Dan yang seperti ini, yang lafal-lafal seperti ini yang banyak diucapkan oleh banyak orang. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan sebagian orang, kita selamat ini karena angin baik dan karena nahkodanya mahir dalam mengemudi kapal, ya. Ini termasuk dalam firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Kenapa? Karena yang menyelamatkan mereka bukanlah kapal, bukan juga angin. Yang menyelamatkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun demikianlah sebagian orang, mereka tatkala selamat dari angin yang kencang, mereka malah mengatakan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyandarkan nikmat tersebut kepada angin, kata mereka karena anginnya baik, atau mereka menyandarkannya kepada sang nahkoda karena nahkodanya pintar, dan mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memudahkan itu semua. Allah yang telah memperjalankan, Allah yang menundukkan lautan, Allah yang telah memperjalankan kapal, Allah yang telah mengatur seluruhnya. Allah berfirman, Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtagu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Dialah Allah Subhanahu wa taala, yuzji lakumul fulka fil bahri. Dia yang telah menjalankan kapal di atas lautan. Allah yang telah menjalankan. Allah yang telah menyelamatkan. Bagaimana Allah yang menundukkan lautan, Allah yang mengatur angin, Allah yang menjalankan kapal, ya. Kemudian ini dilupakan semua. Kemudian dikatakan yang kita selamat gara-gara angin yang baik, ya, gara-gara mungkin gelombang yang baik, gara-gara nahkodanya pintar. Ini padahal semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah termasuk dari firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah namun mereka mengingkari. Dan semisal ini seperti sebagian orang yang tatkala pas naik pesawat mungkin pesawatnya goyang atau dalam kondisi bahaya. Setelah tatkala pesawat tersebut selamat mendarat,
Maka sebagian mengatakan mereka lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ya gara-gara supirnya, gara-gara pilotnya pintar misalnya, atau gara-gara angin tadinya kencang terus kemudian menjadi baik ya. Mereka lupa bahwasanya Allah lah yang menjadikan mereka bisa terbang di udara. Allah yang menjadikan pesawat tersebut bisa terbang di udara. Kemudian kata penulis, wa nahu dzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsir. Dan yang semisal ini, ya lafal-lafal seperti ini yang banyak diucapkan oleh banyak orang. Ya kenapa? Karena lafal-lafal seperti ini banyak sekali. Ya, ini yang disebutkan oleh penulis hanya sebagai misal, sebagai contoh saja. Sebagai contoh-contoh saja, sebagaimana tadi kita sebutkan banyak-banyak contoh bentuk lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafal-lafal kalau kita lihat di masyarakat yang lupa tentang nikmat Allah tatkala mereka dapat nikmat sangat banyak sekali. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang hendaknya selalu ingat kepada Allah. Selalu hati-hati jangan sampai dia lupa menyandarkan kepada nikmat kepada Allah. Begitu dia dapat nikmat, langsung segera dia sandarkan kepada Allah, langsung sandarkan kepada Allah. Tanpa ditunda-tunda, seperti dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah. Dia dapat nikmat lagi, hadza fadlullahi alayya, ini karunia Allah kepada aku, ini adalah nikmat dari Allah, ini kemudahan dari Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Terus dia mengatakan demikian, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadaku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus beradab kepada Allah dalam berucap. Tatkala kita dapat nikmat, langsung kita sandarkan kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah, ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة، وقد استفدنا معاشر المستمعين فائدة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام على حسن نصحه وجميل بيانه. فينبغي علينا أن نحذر من هذه الألفاظ وما كان شبيها بها أو مماثلا لها مما يجري على ألسنة كثير من الناس، وأن تكون حالنا كما قدمت عند تجدد النعم نقول هذا من فضل الله، هذا فضل الله علينا، الحمد لله على فضله، الحمد لله على نعمائه. نكون على هذا الحال المباركة، فنكون من عباد الله الذين يعرفون نعمة الله سبحانه وتعالى فيقرون بها، لا ينكرونها بل يقرون بها ويضيفونها إلى المنعم المتفضل، له الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada penghujung pembahasan dari bab ini ya. Dan kita ingatkan bahwasanya kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan balasan yang banyak kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat baik dalam kitab Tauhid tentang pembahasan ini. Dan kita juga harus berhati-hati jangan sampai kita mengucapkan lafal-lafal yang seperti ini yang telah kita jelaskan tadi, yang menunjukkan pengingkaran kita terhadap nikmat Allah, lafal-lafal yang seperti itu atau yang semisalnya. Dan hendaknya kondisi kita sebagaimana telah kita jelaskan tadi harus senantiasa ingat kepada nikmat Allah. Setiap kita dapat nikmat Allah, langsung kita puji Allah. Kita bilang alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Harus kita sampaikan secara langsung, jangan tunda-tunda. Ini adalah kondisi yang penuh berkah. Ya, kalau kita setiap dapat nikmat kita sandarkan kepada Allah, maka ini kita berarti dalam kondisi yang penuh dengan berkah. Kalau kita demikian, maka kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mengenal nikmat-nikmat Allah dan mengakui nikmat-nikmat Allah. Bukan yang mengenal nikmat Allah dan mengingkarinya. Ya, tapi kita akan menjadi hamba-hamba yang mengenal nikmat Allah dan mengakui nikmat-nikmat Allah. Demikianlah para mirsa, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Jazakumullah khair, kami sampaikan pada Fadilat Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dan Abu Safir Anda hafizahullah taala telah menerjemahkan. Pendengar dan pemirsa Roja dan pendengar Radio Sunnah yang lainnya memiliki kajian kita di kesempatan sore hari ini. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0813177
Kami ulangi di 0819896543. Kami angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, bagaimanakah hukumnya seorang wanita yang berobat dengan dokter laki-laki dan mengatakan bahwa dokter tersebut ahli dan tidak bisa ke dokter yang lain karena keahlian dan keahlian yang dimiliki dokter tersebut? Jazakallah khair. الطب كما لا يخفى هو تخصصات، يعني هناك من هو في طب الباطنة، وهناك من هو في طب الأسنان، وهناك من هو في طب العيون. عندما يقال طبيب متخصص أي في مجاله، فمن أراد علاج مرض يتعلق بالعيون لا يذهب إلى طبيب متخصص في الباطنة ونحو ذلك. فالتعبير بذلك على اعتبار أن هذا الطبيب هو مجاله تعبير صحيح ولا حرج فيه، لكن العافية إذا حصلت تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله الذي عافاني والحمد لله الذي يسر لي العافية. لا يشتغل الإنسان بالحديث عن ما جعله الله سببا لحصولها، بل يضيف النعمة إلى المنعم جل في علاه. Saya menjelaskan bahwasanya ilmu kedokteran adalah ilmu yang memiliki banyak spesial. Jadi ada spesial tentang masalah gigi, ada spesial masalah mata, kemudian ada masalah bagian dalam, ya bagian luar, ya. Oleh karena seorang tatkala dia hendak berobat, dia berusaha mencari tabib yang spesial. Kalau dia punya penyakit mata, maka jangan dia pergi ke tabib atau dokter yang spesial dalam, jangan, karena tidak nyambung, ya. Maka dia kalau sakit mata dia pergi ke dokter yang spesial mata, ya. Jadi seorang tatkala ingin berobat kemudian dia mengatakan saya ingin berobat ke dokter itu, kenapa dia spesial? Enggak jadi masalah. Jadi karena dia menjelaskan kenyataan yang ada bahwasanya dokter itu dokter spesialis bidang tertentu, ya, dan dia mencari yang sesuai dengan penyakit yang dia alami. Akan tapi saya ingatkan, kalau dia sudah sembuh tatkala berobat kepada dokter tersebut, maka langsung dia puji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan alhamdulillah afani, segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan aku, yang memberikan kepadaku al-afiyah, ya, memberikan aku kesehatan. Langsung dia sebutkan. Jangan dia sibuk pembicaraan tentang masalah sebab, karena dokter itu pintar karena gini-gini, jangan. Langsung dia sebutin bahwasanya segala nikmat ini, kesembuhan ini dari Allah semata. Ini yang paling penting tatkala mendapatkan kenikmatan. Jazakallah khair, kami sampaikan pada Fadilatul Syekh. Dan pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di situ Bondo. Silahkan Ummu. Assalamualaikum. Ini aku tanya tentang masalah bedah itu semacam apa gitu. Soalnya kalau ada orang sakit itu terus dibacain bedah lalu tempatnya itu ada air. Itu gimana hukumnya dan apakah ada dalilnya itu tentang budak itu? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bisa disimak, Ustaz? Enggak, ulang. Baik, apakah makna dari qasidah burdah dan apakah ada sunnahnya? Karena dibacakan di tempat kami qasidah tersebut untuk orang yang sakit dengan air, Ustaz. Jazakallah khair. هذا من الضلال، يعني من يرقي الناس بقصيدة البردة هذا من الضلال، لا يعرف فضل القرآن وفضل الأدعية الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يشتغل برقية الناس بقصيدة فيها من الكلمات الباطلة ما قد بينه العلماء وكشفوه في كتب أوضحت ما في هذه القصيدة من غلو ومجاوزة للحد في إطراء النبي عليه الصلاة والسلام والمغالاة في مدحه، مخالفا فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقصيدة البردة للبوصيري فيها ألفاظ شركية وفيها غلو وفيها كلمات بدعية، فكيف يرقي بها ثم يترك القرآن ويترك السنة ويترك الأدعية الماثورة ويشتغل بهذه البردة التي فيها من المخالفات والتجاوزات والغلو
ما قد أوضحه العلماء وبينوه. ولهذا من يرقي الناس بالبردة هذا نوع من الضلال، هذا نوع من الضلال وفتن الناس وتعليقهم بهذا الباطل. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. Pak Syekh menjelaskan bahwasanya barang siapa yang meruqyah dengan kasidah burda ini merupakan kesesatan, ini dhalal, kesesatan ya. Ya, karena kita kalau meruqyah dengan Al-Qur'an ya, atau dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun membacakan kasidah burda ditiupkan di air kemudian diminumkan, maka ini adalah perkara yang tidak benar ya, perkara yang tidak benar. Bagaimana seorang meninggalkan Al-Qur'an dan meninggalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang penuh berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyibukkan manusia dengan kasidah-kasidah burdah, apalagi dijadikan ruqyah. Padahal dalam kasidah tersebut banyak perkara-perkara yang melewati batas dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap terlalu berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melewati batas kenabiannya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi ini menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan kepadaku dalam memujiku, jangan. Sebagaimana orang-orang Nasrani mereka berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Artinya diangkat derajatnya lebih daripada seharusnya. Innama ana abdun, sungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku ini Muhammad adalah hamba Allah. Katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Dan kasidah burda, para ulama telah menjelaskan dalam buku-buku mereka. Mereka menjelaskan tentang ya kesalahan-kesalahan dalam qasidah burda, kesesatan dalam qasidah burda yang terlalu berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada bid'ah dan macam-macamnya yang ini adalah perkara yang aneh. Bagaimana seorang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah kemudian dia menjadikan burda, kasidah burda yang isinya kesalahan-kesalahan sebagai sarana untuk meruqyah ya. Kemudian meruqyah manusia dengan kasidah burda, maka tidak dilakukan, ini merupakan kesesatan. Jazakallah khair Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Faiz di volume. Silakan Bapak. Assalamualaikum ya Syekh. Ana ingin bertanya, dalam pelajaran agama itu ada pembagian sifat Allah, katanya ada sifat wajib, mustahil, jaiz. Sampai ada sifat Allah yang wajib 13 atau 20. Bagaimana itu sih? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Faiz. Silakan. هذا التقسيم يعرف عند من أشار إليهم السائل في سؤاله وهم الأشاعرة. أما السلف رحمهم الله تعالى فلا يعرف عندهم مثل هذا التقسيم، وإنما ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى يكون الحديث فيها في ضوء الأدلة والأحاديث، كلام الله وكلام رسوله، كما قال الشافعي رحمه الله نؤمن بما جاء بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى يقول أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. فالمؤمن في باب الصفات يقتصر على الأدلة، على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما يعني الخوض في هذا الباب بالتقريرات العقلية وما يدخلونه تحت هذا التقسيم أحيانا من نفي لبعض الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، هذه من المصائب حقيقة. فالأصل أن نلزم في هذا الباب وفي كل باب النهج المبارك الذي كان عليه سلف الأمة رحمهم الله. Saya menjelaskan bahwasanya pembagian seperti tadi itu tidak dikenal di salaf ya. Dikenal oleh sebagian orang-orang bermadzhab Asy'ariyah, tapi tidak dikenal oleh para salaf ya. Para salaf mereka tatkala menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, mereka berdalil kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian perkataan Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah atas
sesuai dengan kehendak Allah. Amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah atas kehendak Rasulullah, sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini juga Imam Ahmad berkata, kita beriman kepada sifat-sifat Allah yang datang dalam hadis-hadis dan Al-Quran. Ya, Al-Quran dari Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam Ahmad, la natajawazul Quran wal hadis. Kami tidak akan melewati Quran dan hadis. Ya, karena masalah sifat-sifat masalah sesuatu yang gaib. Ya, tidak menggunakan akal, maka tidak mungkin kita bisa melewati Al-Quran dan hadis. Oleh karena seorang tatkala berbicara tentang sifat-sifat Allah, ya, maka hendaknya dia bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Adapun berusaha bicara tentang sifat Allah dengan menggunakan metode-metode akal, ya ini kemudian bagi-bagi dan macam-macam yang terkadang pembagian tersebut melazimkan penolakan sebagian sifat. Ini jadi masalah. Terkadang pembagian tersebut yang menggunakan akal tadi akhirnya melazimkan penolakan sebagian sifat yang sifat tersebut ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih. Oleh karenanya dalam masalah sifat-sifat Allah yang asal adalah kita melazimi, ya, cara salaf, yaitu cara yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khair ya Syekh. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, ketika kita mendapatkan hidayah dari melalui wasilah perantara seorang anak, bolehkah kita mengatakan bahwasanya anak ini anak yang memiliki keberkahan? Bagaimana lafaz seperti ini? Jazakallah khair. هذا في تفصيل أهل العلم عندما يقال في بركة، ويقصد بالبركة أنه نصحه وعلمه وأرشده ووجهه وفقه في الدين مما آتاه الله، فلا شك أن هذا بركة العلم الذي تعلمه. أما إذا قصد بالبركة معنى آخر واعتقاد في ذات الشخص ونحو ذلك فهذا لا يصح. أما إذا قصد بالبركة يعني هذا المعنى، معنى التعليم والتفقيه في الدين، وأن ابنه تعلم وتفقه وأوصل هذا الخير وهذا الفقه الذي حصل له إلى والده، فهذه بركة الله يسرها وهيأها وجعل ابنه سببا في حصولها. Masalah ini ada perincian, ya, di kalangan para ulama. Kalau kita, misalnya tadi dia mengatakan saya dapat hidayah, ya, karena anak saya yang telah menasihati saya, maka anak ini adalah anak yang berkah. Maka apa maksudnya anak ini berkah? Kalau maksudnya anak ini berkah, artinya saya mendapat hidayah gara-gara anak ini belajar ilmu agama, kemudian dia belajar bertafakuh dalam ilmu agama, kemudian dia menasihati saya, maka ini semuanya berkah, benar. Bahwasanya belajar agama, kemudian belajar agama, menasihati, ini semua berkah. Kalau maksudnya berkah itu, maka itu benar. Bahwasanya anak ini dia mendatangkan berkah karena dia belajar agama dan nasihat dan macam-macamnya. Tapi kalau dia masuk dengan anak ini ada berkah, artinya badannya berkah, jasadnya berkah, rambutnya berkah, maka ini tidak benar. Ya, jadi keberkahan. Kita tahu bahwasanya menuntut ilmu itu berkah, belajar agama berkah, berdakwah berkah, nasihat itu berkah, itu benar. Tetapi kalau masalah jasad, tubuh, maka ini urusan lainnya. Jazakallah khair ya Syekh. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon dari Bapak Rizal di Tangerang. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya Pak Ustaz. Silakan. Ada Ustaz mengatakan banyak sekali hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran. Dan dia bilang lagi, Nabi Isa tidak akan turun menjelang hari kiamat, karena kalau Nabi Isa turun, Nabi Muhammad bukan Nabi Tahir katanya. Gitu Pak Ustaz. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. الذي يقول هذا الكلام اجتمع فيه أمران: عدم فهم القرآن وعدم فهم الحديث، فنشأ عنده مثل هذه المقالة الباطلة. وإلا فإن السنة وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها ما يخالف القرآن، ولكن لما كان قائل هذه المقالة لا يحسن فهم القرآن ولا فهم السنة قال مثل هذه المقالة. والمثال الذي ذكره أنه مخالف القرآن يؤيده في مسألة نزول عيسى عليه السلام، هذا ثابت في السنة والحديث متواتر ومتلقى عند جميع أهل العلم بالقبول
لا يرده إلا مبتدع ضال، حديث تواتر نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يخالف القرآن، بل القرآن فيما يؤيد ذلك. فالقرآن قال بل رفعه الله إليه، يعني أنه لم يمت، بل رفعه الله إليه. وأيضا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والمراد كما بين أهل التفسير قبل موته يعني بعد أن ينزل في آخر الزمان. وهذا لا يخالف قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا يخالف ذلك، لأن عيسى عندما ينزل في آخر الزمان لا يكون بهذا النزول خاتم النبيين، لأنه قبل محمد بعثته، وعندما ينزل آخر الزمان لا يحكم بشريعته هو، وإنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فليس هناك تعارض، وإنما التعارض نشأ عند القائل بسبب سوء فهمه للقرآن والحديث. Saya menjelaskan bahwasanya orang yang mengucapkan demikian bahwasanya hadis-hadis bertentangan dengan Al-Quran ini terkumpul pada dia dua perkara. Pertama, dia tidak paham tentang bagaimana memahami Al-Quran. Yang kedua, dia tidak paham bagaimana cara memahami hadis, ya. Sehingga muncullah pendapat-pendapat seperti ini yang aneh-aneh seperti ini, ya. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran, ya, sunnah-sunnah Nabi yang sahih tidak akan menyisi Al-Quran. Ya, akan tapi karena seorang tidak paham bagaimana memahami Al-Quran yang benar, tidak memahami hadis yang benar, akhirnya dengan mudah dengan otaknya kemudian mengatakan Al-Quran ini, hadis ini menyelisih Al-Quran. Dia mengucapkan kalimat seperti ini. Adapun contoh yang dia sebutkan bahwasanya Nabi Isa turun di akhir zaman ini bertentangan dengan Al-Quran karena melazimkan Nabi Isa Nabi yang terakhir, maka ini adalah kekeliruan. Justru hadis-hadis ini telah tetap dengan mutawatir. Mutawatir itu artinya hadisnya sahih, tidak diragukan. Banyak sekali perawi hadis tentang yang meriwayatkan hadis ini dan diterima oleh para ulama. Tidak ada yang menolak hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, kecuali ahlul bidah, ya, kecuali mubtadi'. Kemudian juga tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan Al-Quran justru mendukung hal ini. Di antaranya seperti dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mendukung hal ini, di antaranya Allah berfirman, barrafa'ahullahu ilaih. Justru Allah mengangkat Nabi Isa, ya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, ya. Akan tapi diserupakan Nabi Isa, barrafa'ahullahu ilaih. Justru Nabi Isa tidak mati, bahkan diangkat. Diangkat, ya. Diangkat berarti akan ada turun, ya. Diangkat, Allah angkat. Ini menunjukkan Al-Quran mendukung bahwasanya Nabi Isa akan diturunkan. Kenapa? Sekarang sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna min ahlil kitabi la yu'minanna bihi qabla mautihi. Di antara ahlul kitab ada yang akan beriman kepada Isa sebelum dia meninggal. Banyak ulama menafsirkan ayat ini maksudnya sebelum Nabi Isa meninggal, setelah turun. Setelah diturunkan oleh Allah di muka bumi, kemudian dia hidup, ya, kemudian banyak ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Isa. Dan ini semua tidak bertentangan dengan firman Allah, maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad adalah ayah dari salah seorang kalian, tapi dia adalah Rasul dan penutup para nabi. Tidak bertentangan. Kenapa? Nabi Isa semua orang tahu dia diutus sebelum Rasulullah. Ya, waktu dia diturunkan bukan pengutusan baru, tidak sekedar ditunda kematiannya. Tidak diutus baru, dia sudah diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan nabi terakhir. Ya, nabi terakhir Rasulullah, pengutusan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa waktu turun menjelang hari kiamat kelak, Nabi Isa tidak berhukum dengan syariat Nabi Isa, tetapi dia tetap berhukum dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. وهذا السؤال الأخير نرجو من فضيلتكم الاختتام. في خاتمة هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di penghujung pengajian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Sungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kita mohonkan. Semoga kita bertemu kembali dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.